Jadi ini yang menurut saya sedang kita saksikan. Saya sendiri berharap sebenarnya koalisi itu tidak mengorbankan satu esensi demokrasi yang paling mendasar, yaitu adanya persaingan. Jadi literatur demokrasi dimanapun itu menyebut fungsi demokrasi yang paling krusial adalah persaingan. Dan kalau misalnya koalisi itu, kesepakatan itu ditempuh dengan menumpuk semua kekuatan ke dalam pemerintahan dan mematikan persaingan, maka demokrasi itu hilang esensinya. Dan potensi itu ada sekarang. Ya, makanya saya termasuk orang yang berharap, terutama dalam konteks jangka pendek, yaitu pilkada, itu jangan sampai masyarakat disuguhi kotak kosong, karena itu artinya mematikan fungsi persaingan. Ya. Dan ini kegagalan partai politik, karena partai politik di mana-mana justru menghadirkan persaingan dengan menyodorkan kadernya masing-masing. Isu jegal Anies Baswedan mencuat menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta. Disinyalir, isu jegal itu meruap ke permukaan usai munculnya wacana Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Pencalonan Ridwan Kamil yang akan diusung KIM bisa menjegal langkah Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Partai penguasa tidak mau Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu maju di Pilkada Jakarta. Dan itu yang sekarang kita sedang bahas kan, walaupun sulit untuk diakui karena itu terjadi panggung belakang. Atas nama parliamentary threshold ada sebuah upaya yang menurut saya ini lebih mengerikan dari sekedar istilah teman-teman pro-aktivis pro-dem terkait oligarki, bahwa di antara partai-partai yang sudah suaranya mayoritas ini pun ada partai tertentu atau pihak tertentu yang merasa lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan partai yang lain. Dan kemudian di situ mungkin terjadi barter politik. Apa sih barter politik yang lebih tinggi dari nilai pilkada? Itu simple, porsi kue kekuasaan bernama kabinet. Jadi dibundling. Jadi semacam dibundling atau bisa juga berupa ancaman. Itu yang sulit untuk dibuktikan, tapi saya pikir dalam perbincangan kan itu yang sering jadi perbincangan. Anies tidak akan bisa maju karena sudah diblok oleh partai dan penguasa. Ridwan Kamil bisa melawan kotak kosong. Namun, nyaris semua elit partai politik membantah wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus demi mencekal Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Adapun KIM Plus nantinya berisikan koalisi besar dari seluruh partai politik. Dengan begitu, KIM Plus berpeluang besar akan melawan kotak kosong dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Nantinya, KIM Plus akan mengusung Ridwan Kamil menjadi Cagup Jakarta 2024. Simpel saja kok, kalau bicara Golkar misalnya satu persatu. Apakah masuk akal dalam logika elektoral yang Jawa Barat nilai lebih besar, Ridwan Kamil pasti menang, lalu kemudian harus berpindah ke Jakarta, nilai elektoral lebih kecil. Lalu kemudian di sisi lain harus mendukung Deddy Mulyadi, yang tanda kutip pernah ada dalam Golkar dan saya nggak tahu terus hengkang ke Gerindra, betul atau tidak. Itu aneh dalam sebuah logika partaian. PKS kalau tidak mendukung Anies, apakah masuk akal dalam sejarah Pilpres mendukung Anies? Dan ketika dibedah di survei, yang paling mendapatkan keuntungan elektoral itu PKS dari Anies Baswedan. Nasdem, saya tahu sekali Bang Surya Paloh kemudian harus berkorban seperti apa dalam proses beraninya mendukung Anies, dan kemarin sudah menyatakan mendukung. Kalau tiba-tiba tidak mendukung, artinya kan ada sesuatu juga. Nah, itu yang menurut saya tidak pernah bisa kita buktikan, tapi menurut saya secara logika awam terlihat kok bahwa ada upaya secara top down yang kemudian ingin mengebiri suara dari konstituen, bahkan sekarang bukan konstituen saja, suara ketum parpol yang biasanya harganya sangat mahal, sepertinya sekarang takut oleh kekuatannya yang lebih besar. Dengan deklarasi bersama ini, Gubernur petahana Anies Baswedan hampir dipastikan akan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024 sebab PKS, Nasdem, dan PKB yang sempat mendukung Anies akan membelot ke KIM Plus. Hanya saja, tinggal PDIP yang belum memutuskan mengenai Pilkada Jakarta. Namun, perolehan suara partai berlambang banteng itu tidak cukup untuk mengusung calon sendiri. Sementara itu, PDIP mengatakan, isu pencegahan Anies untuk mencalonkan dalam kontestasi pemilu itu sudah dimulai sejak Pilpres kemarin. Namun PDIP enggan berspekulasi lebih lanjut soal isu tersebut. PDIP memastikan partainya saat ini terus menjajaki peluang koalisi dengan partai-partai lain di Jakarta. Ya, strategi kita tidak leluasa ya Mbak ya, karena kan pilihannya juga terbatas. Either dengan PKB atau ya sejauh mana kita bisa bernegosiasi dengan PKS, karena PKS kan sudah mengajukan
nama Sohibul. pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi memang kita tidak dalam posisi yang leluasa untuk melakukan manuver-manuver politik gitu. Dan kalau saya sih berharap agar kita sama-sama memikirkan bagaimana kita menghasilkan satu proses demokrasi, proses pemilu yang memberikan ruang dan pilihan kepada rakyat sebanyak-banyaknya. Sangat menyedihkan kalau untuk DKI itu terjadi kota kosong. Dan aneh, ada calon yang elektabilitasnya tertinggi, tiba-tiba tidak mendapatkan tiket. Dan justru RK yang nomor 3 diusung rame-rame. Itu baru kali pertama dalam sejarah Republik ini. Dan menurut saya ada sesuatu ya yang terjadi sehingga Anies, saya sendiri tidak pernah mendukung dia, ya. Tetapi untuk kepentingan demokrasi, dia harus mendapatkan tempat dan kesempatan untuk berlaga. Dan sayangnya ada potensi dia tidak mendapatkan kesempatan berlaga meskipun elektabilitasnya paling tinggi. Jadi menurut saya berilah kesempatan dia berlaga dan kalahkan ia di kotak suara. Dan itulah ya cara paling ksatria dan demokratis dalam rangka menciptakan iklim demokrasi yang beradab. Hal pertama adalah mereka mendukung Deddy Mulyadi di Jawa Barat ya. Sulit dipahami kalau mereka mendukung Deddy Mulyadi sementara kader mereka sebetulnya sudah hampir menang di sana kalau tetap dibuat di Jawa Barat gitu. Nah yang kedua tentu saja adalah memindahkan RK ke Jakarta dengan elektabilitas hanya 10%. Melawan melawan calon yang elektabilitasnya sejauh ini 40%. Itu juga agak sulit dinalar itu gitu ya. Nah yang ketiga adalah pemunduran diri Pak Airlangga ini, yang itu juga sulit dinalar karena setidaknya menurut saya ada 3 alasan ya. Alasan pertama itu tadi yang Anda sebutkan itu tidak terjadi huru hara lah di dalam tubuh Golkar gitu. Dulu pernah terjadi kan sebelum Pilpres, tapi kan kemudian justru Pak Airlangga yang menyatakan dengan kuku tidak akan mundur gitu kan. Nah itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pak Airlangga juga. Itu kan alasan-alasan yang secara formal bisa menuntut Pak Airlangga untuk mundur gitu ya. Nah yang ketiga, Pak Airlangga juga berada dalam kondisi yang sukses membawa Golkar untuk menaikkan suara di Pileg dan juga di Pilpres. Kenyataannya calon presiden yang didukung oleh Golkar itu menang ya. Dan dalam ini Pak Prabowo dengan Gibran gitu. Erlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu telah menaikkan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Golkar. Ia mengatakan partainya bakal menggelar musyawarah nasional luar biasa pada 25 Agustus mendatang. Partai Golkar bakal menyiapkan Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum hingga proses pemilihan pucuk pimpinan tertinggi partai itu. Menurutnya, kader Golkar yang digadang-gadang bakal menjadi calon kuat untuk menggantikan Erlangga adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dua orang elit Golkar lain membenarkan informasi soal Erlangga Hartarto. Nah, dari setidaknya 3 hal itu, maka pengunduran dirinya Pak Airlangga itu sangat sulit dinalar. Nggak ada yang mendesak, nggak ada yang meminta, sukses, nggak ada pelanggaran hukum, ya kan? Dan beliau juga nggak tersangkut dengan hukum sejauh ini, gitu ya. Lalu apa yang membuat Erlangga tiba-tiba mundur begitu saja? Nah ini menjadi sesuatu yang di luar nalar tadi gitu ya. Jadi kalau kita cari-cari dari hal-hal yang bersifat rasional, yang bersifat logis gitu nggak ditemukan, yaitu mungkin penjelasannya yang irasional dan tidak logis gitu loh ya, yang mungkin juga bersifat teknis gitu. Apakah itu? Ya bisa saja kemudian disebabkan oleh misalnya gitu ya, bahwa beliau merasa capek gitu, itu bisa, itu kan non teknis lah semua tuh ya. Nah yang kedua adalah beliau merasa bahwa ingin konsentrasi pada bidang tertentu gitu. Atau yang ketiga, dan itu boleh jadi yang mungkin gitu, yaitu beliau dihantui oleh sesuatu yang merupakan persoalan hukum gitu. Sebelumnya, kabar Erlangga mengundurkan diri kursi Ketua Umum Partai Golkar telah digoyang sejak pertengahan tahun lalu. Dewan Pakar Golkar telah meminta Erlangga untuk mundur. Dewan Pakar lain juga mengusulkan partainya segera menggelar munaslup untuk menggeser Erlangga dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Saat itu, posisi Erlangga dari pucuk pimpinan Golkar ingin didongkel lantaran gagal membawa mandat partai untuk diusung pada Pilpres 2024. Golkar memberi mandat kepada Erlangga untuk menjadi calon presiden dari Golkar. Namun, Erlangga
Erlangga dianggap tidak bisa menyodorkan dirinya berlaga pada Pilpres 2024. Belum lagi, belakangan Erlangga terlibat kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah yang tengah diproses Kejaksaan Agung. Mengingat posisinya dianggap sebagai ketua umum yang sukses meningkatkan perolehan suara Golkar di Pileg di 2024, posisinya runner up. Yang kedua, Erlangga juga dinilai sebagai ketua umum yang juga menterinya Pak Jokowi yang dinilai punya kinerja yang baik. Sesuai dengan schedule, Munas Golkar itu kan sebenarnya masih pada akhir tahun ini di bulan Desember. Tapi ketika tiba-tiba ada pengumuman Pak Erlangga ini mundur, tentu membuat tanda tanya publik yang cukup kuat ya. Apa yang sebenarnya membuat Pak Erlangga itu mundur? Bukankah Desember itu sebenarnya dalam hitungan 3 ataupun 4 bulan lagi? Nah, ini yang kemudian membuat orang bertanya-tanya. Nah, yang kedua, sebenarnya ketua umum Golkar itu kalau melihat sebelumnya memang selalu lahir dalam kondisi gejolak politik dan gonjang-ganjing. Pak Erlangga Hartarto itu kan jadi ketua umum Golkar setelah misalnya ketua umum Golkar itu berurusan dengan kasus hukum Pak Setnov saat itu, dan Pak Setnov juga jadi ketua umum Golkar kan tentu tidak terlepas dari gejolak politik di internal Golkar. Ada dualisme Golkar saat itu, kubu Agung Laksono dengan kubu Abu Rizal Bakri ya. Jadi memang kalau tiba-tiba peralihan ketua umum Golkar itu serba mendadak, kemudian terkesan itu menimbulkan tandanya publik, saya kira inilah Golkar.